Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum muslimin agar berbagi, memberi kepada sanak kerabat kita, memberikan hak-haknya kepadanya dan kepada orang-orang miskin dan ibnus sabil. Tetapi dalam pemberian itu Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita agar kita tidak memberikannya dengan cara yang boros, ya, dengan cara yang mubadzir, dengan cara yang boros. Allah dawuh wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu berbuat boros, tabdzira, dengan boros yang sebenarnya. Artinya di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita ini berbuat atau berinfak itu dengan cara yang wasaton, dengan cara yang seimbang, dengan cara yang wajar, wasaton. Artinya nahyun anil israfihi bal yakunu wasaton. Dilarang oleh Allah untuk berbuat israf, berbuat boros, tetapi kita ini diperintahkan untuk supaya berbuat wasaton, yakni sewajarnya, tengah-tengah. Artinya tidak terlalu bakhil dan tidak terlalu israf. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan innal mubadzirina. Kenapa Allah melarang kita berbuat boros? Karena para pemboros atau orang-orang yang berbuat mubadzir itu kanu ikhwanas syayatin, merupakan teman-teman setan, ya. Jadi merupakan teman-temannya setan. Artinya asbahuhum fi dzalik, sifat-sifat daripada setan itu akan diambil oleh orang-orang yang berbuat boros. Artinya sikap mereka sama dengan sikap daripada para setan. Sebab pengertian pada umumnya yang namanya perbuatan boros itu adalah perbuatan yang tidak efektif dan tidak efisien. Artinya bahwasanya dia melakukannya dengan tidak wajar. Ya, antara yang diterima dengan yang dikeluarkan, lebih banyak yang dikeluarkan. Ya. Iya, jadi dalam peribahasa itu besar pasak daripada tiang. Tapi bagaimana itu bisa balance antara pemasukan dengan pengeluaran, ya, sehingga kedepannya kita tidak akan menjadi orang yang merugi, ya, dan juga karena kita tetap senang berinfak, kita pun juga tidak akan tercela di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa kalau kita bersikap boros, sikap itu adalah sama dengan sikapnya setan, menjadi teman setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sedangkan setan itu kepada Tuhannya adalah sangat kufur. Nah, ini. Jadi walaupun kita memberi,
tapi pemberian kita ini jangan kemudian justru akan menyengsarakan kita. Ya, jadi ya tidak dikatakan bakhil dan juga tidak dikatakan boros. Itu yang dikehendaki oleh Allah, yakni wasaton, ya, seimbang, tengah-tengah, seimbang atau tengah-tengah. Pun kita lanjutkan ya. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha فقل لهم قولا ميسورا. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Wa imma tu'ridonna lan lamuno tu'ridonna berpaling tenan sapa sira anhum saking dzal qurba wal miskin wa ibnas sabil ibtigha'a rahmatin minallahi ibtigha'a rahmatin krana nyuprih rahmati Gusti Allah mir rabbika saking pangeran sira Muhammad tarju hale ngarepake sapa sira ha ing rahmatullah fakul mongko ngucapo dawa sapa sira Muhammad lahum ing dzal qurba wal miskina wa ibnas sabil kaulan kelawan ucapan maisura kang wajar yang luas. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita di dalam pemberian. Namanya manusia itu ada kalanya ya punya harta, punya uang saat itu, ada kalanya sedang bokek, napa bokek itu? Sedang pailit, tidak punya uang. Apalagi musim corona ngene kuwi ya sepi semuanya apa meneh sing jenenge warkop iku saiki dadi sepi, sehingga suatu saat bisa jadi orang itu kondisinya tidak sama dalam masalah ekonomi. Bulan kemarin bisa memberi tapi bulan ini tidak bisa. Bulan ini bisa jadi bulan depan tidak bisa. Ini adalah kondisi manusia. Ya. Oleh karena itulah wa imma tu'ridonna anhum, dan jika kamu berpaling dari mereka Muhammad karena ketidakmampuan kamu untuk memberi sesuatu kepada mereka, karena saat itu kamu tidak memiliki harta yang harus kamu berikan kepada mereka, ya, tapi hati kamu sebenarnya ingin sekali memberi, ya, janjane kepengin maringi, tapi krono gak ndek duit, krono ndak ono sing diberikan, ya, akhirnya kamu berpaling, ya, tidak memberi, ya, ya. Ibtigha'a rahmatillah, di dalam hati kamu, ibtigha'a rahmatin mir rabbika, di dalam hati kamu, ya, berbicara. Engkau nek suatu saat
Aku nek ndek duit, aku nek ndek rezeki, engkau tak paringi, engkau nek iso aku maringi, memberi kepada kamu, ya, aku akan tetap mendapatkan rahmati Gusti Allah. Ya. Maka bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kamu tidak bisa memberi sesuatu kepada sanak kerabat atau orang miskin, ibnu sabil, sementara kamu ingin sekali memberikannya karena kamu selalu mengharap rahmat dari Tuhanmu, maka fakul, ucapkan kepada mereka lahum qaulam maisura, dengan ucapan yang sewajarnya, yang menyejukkan, yang pantas, yang tidak menyinggung. Ya, nah ini asbabun nuzul dari ayat ini. Sebagian riwayat mengatakan, ya, sekelompok sahabat kaum muslimin saat itu mereka lari, mereka menghindar dari orang-orang yang mau meminta kepada mereka. Ya, kenapa mereka menghindar? Karena mereka merasa malu karena tidak ada sesuatu yang bisa diberikan kepada mereka, orang-orang yang meminta. Ya. Sebenarnya tidak perlu kemudian kita harus menghindar. Aku gak ada duit, wis gak usah tak temoni, mboten ngoten. Ana tamu nggo proposal pada kondisi ini, ya, ekonomi sedang terpuruk misalnya, kebetulan wis dagang ya kapat ya payu, ya toh, wis pokoknya diuji oleh Allah, ya. Ndak perlu kemudian kita ini ngumpet-ngumpet, ya, marah anake, "Leh, sampai ning nggone tamu iku ya nek bapak gak ono." Ndak perlu. Ya, ndak perlu. Kamu kemudian berpaling dari mereka. Cukup, ya, fakul lahum qaulam maisura. Ucapkan dengan ucapan yang apa? Yang pantas, yang baik, yang sewajarnya, yang tidak menyinggung, apalagi dengan ucapan mohon maaf kalau saat ini belum bisa membantu, insya Allah mudah-mudahan kalau saya ada rezeki suatu saat saya akan membantu. Itu adalah ucapan-ucapan yang maisura, ucapan-ucapan yang menyejukkan, yang menyenangkan. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini, ya, di dalam Ibnu Katsir ini dijelaskan maisura ay udhum wa'dan bisuhulatin, ya, janjilah kamu kepada mereka, wa'dan dengan janji, bisuhulatin kelawan janji yang bisa diharapkan nantinya, memberikan harapan kepadanya, ya, walayinin, dan janji yang apa? Dengan ucapan janji yang layyinah. Layyinah itu apa? Yang lemes, yang sejuk, ya tak? Ya, nantilah suatu saat nih ono rezeki, insyaallah aku akan bantu. Idza jaa, apabila datang apa rizqullah, rizkinya Allah, ya, fanasilukum, maka saya akan menghubungi kamu insyaallah jika Allah berkehendak. Itu kalimat bisuhulatin, ya, ay udhum wa'dan bisuhulatin walayinin idza jaa rizqullah fasanu sallikum insyaallah, dan kami akan menghubungi kamu. Itu makna daripada maisura. Nah,
Ini adalah tuntunan yang diberikan Allah kepada kita jika posisi kita tidak bisa memberi, ya, karena tidak ada sesuatu yang bisa diberikan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dengan ucapan fakul, ya, ucapkan Muhammad, ya, dengan qaulan maisura, dengan ucapan yang, ya, menyenangkan, ucapan yang menyejukkan dan seterusnya, ya, itu adalah supaya apa, hubungan kita dengan orang yang meminta kepada kita ini tidak tidak terganggu, tidak menjadi rusak, tetap harmonis, ya, senajan tidak memberi, tetap apa, terjalin komunikasi hubungan yang baik. Sebab kadangkala jenenge menungso, ya, bisa jadi yang diberi biasanya setiap bulan diberi, kok terus tidak diberi, ya, maka kadangkala kan bisa jadi menjadi gerundel, ya, gerundel, ngersulo, ya, itu yang namanya manusia, ya. Nah, makanya untuk menghindari hal itu, maka kalimat-kalimat yang bisa memberikan harapan kepada mereka ini penting untuk disampaikan kepada mereka sehingga tidak rusak hubungannya, ya, antara si pemberi dengan yang diberi. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nggih. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada leher, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Wala taj'alan ojo ndadekake sapa sira Muhammad yadaka ing tangan sira maghlulatan terbelenggu ila unukika maring gulu utawa leher sira. Wala tabsut lan ojo mbeber ngetokake, ya, atau mengulurkan sapa sira ha ing yadaka kullal basti ing sekabehane, ya, ngulurkan artinya dengan terlalu mengulurkan tangan. Fataqauda mongko lungguh dadi lungguh sapa sira maluman kelawan tercela masura tur merugi. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita ini tidak bakhil. Kita harus suka memberi kepada orang yang membutuhkan, terutama dzal qurba, kepada sanak kerabat kita, orang-orang miskin dan ibnus sabil, ya. Tapi di dalam ayat ini yaqulu ta'ala amiran bil iqtisadi minal fil 'aishi daman lil bakhili nahiyan anis saraf. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar di dalam memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan
itu dengan cara iqtisad, atau di depan tadi adalah wasaton, dengan seimbang, ya. Amiran bil iqtisadi, ya, fil aishi. Jadi kita ini dalam hidup ini harus seimbang. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Ya. Jadi artinya zaman lil bakhil, zaman lil bukhli, ya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang bakhil, ya. Nahiyan anis saraf, dan juga Allah melarang untuk berbuat boros, ya, mencela pada yang bakhil, dan juga melarang kalau kita ini berbuat boros. Harus iktisad, harus wasaton, harus seimbang, tengah-tengah, ya. Jadi dalam hal pemberian, sekali lagi kita diperintahkan oleh Allah untuk iktisad, untuk tengah-tengah, ya, seimbang. Maka dari itulah Allah dawuh, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, ay la takun bakhilan manu'an la tu'ti ahadan syai'a. Ya. Jadi janganlah kamu menjadi orang yang bakhil. Apa bakhil itu? Kikir, medit, pahit, apa mana? Ya. Imam Al-Ghazali dawuh, orang yang bakhil itu kalau misalnya makan ikan ayam, ya, habis dagingnya tinggal tulang-tulangnya, mau buang tulangnya itu loh masih eman. Waduh, tulang iki nek dikeremus, nek disesep, nek dikeremus enak, ya, eman rek. Nek tak buang dimakan semut, dimakan lalat. Halo, itu orang bakhil. Nek iso digerus, dideplok, dihaluskan, dimplok pisan. Nah, itu orang bakhil. Ya. Jangan sampai apa yang dia miliki itu jatuh di tangan orang lain. Itu orang bakhil, orang bakhil. Ya. Orang bakhil. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang kita, janganlah kamu menjadikan tangan kamu itu terbelenggu di leher kamu. Ya, ya, apa tangan yang terbelenggu di leher kayak apa? Ya, begini. Ya, artinya tangan kamu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, membiarkan orang lain kelaparan, membiarkan orang lain membutuhkan uluran tangan kita, tapi tangan kita tidak pernah kita ulurkan, tapi kamu belenggu dengan kuat di leher kamu, sehingga kamu tidak ada kepedulian, kepekaan sosial sedikit pun, kamu tidak peduli. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang, wala takun bakhilan manu'an la tu'ti ahadan syai'a, dan kamu tidak memberi sedikit pun kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yes, kama qala al-yahudi wa maqalatil yahudu alaihimul la'nah yadullah, ya, maghlulatan, tangannya Allah itu terbelenggu, kata orang Yahudi. Tangannya Allah itu maghlulatan, terbelenggu. Ya, artinya Allah itu dijustifikasi sebagai Tuhan yang bakhil, sebagai Tuhan yang medit. Ya, jadi sebagai Tuhan yang bakhil. Ya, maha suci Allah dari tuduhan orang Yahudi yang demikian itu,
justru Allah adalah Al-Karim, Al-Wahhab, zat yang maha dermawan, zat yang maha pemberi. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa yang melatar belakangi orang itu bakhil? Sulit apa yang dia miliki jatuh di tangan orang lain. Itu kira-kira apa? Cinta dunia, hubbud dunia. Yang berikutnya apa kira-kira? Takut akan kemiskinan. Ya. Iri hati. Banyak faktornya. Ya. Jadi salah satu yang menonjol kenapa orang itu bakhil, sulit ya apa yang dia miliki jatuh di tangan orang lain, itu adalah karena merasa bahwa apa yang dia miliki adalah miliknya, bukan barang titipani Gusti Allah. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia miliki itu bukan miliknya, tapi miliknya Allah. Ini yang pertama. Ya. Tapi jika kita ini merasa bahwa apa yang dia miliki ini bukan milik kita, insya Allah, ya, kita punya rumah, punya mobil, punya deposito tabungan yang besar di bank-bank misalnya. Kalau kita merasa itu bukan milik kita, ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, maka insya Allah kita tidak akan enggan untuk mengeluarkannya, karena iki barang titipane Gusti Allah, bukan milik saya. Ya. Artinya karena bukan milik saya, suatu saat saya dipanggil oleh Allah, harta ini akan kembali kepada pemiliknya. Nek enggak lebih dulu harta ini kembali kepada Allah lebih dulu sebelum kita kembali kepada Allah. Leres betul. Yang kedua, apa kira-kira yang kedua? Kita tidak yakin akan janji-janji Gusti Allah bahwa apa yang kita keluarkan itu akan dibalas oleh Allah dengan nilai pahala yang sangat besar. Halo. Ya. Kita tidak yakin bahwasanya apa yang kita miliki itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Ya, kesadaran-kesadaran itu jika tidak dimiliki oleh seseorang, maka jatuhnya dia akan menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang ya kikir, ya, tidak mau berbagi. La tu'ti ahadan syai'a. Ini. Nah, inilah yang dilarang oleh Allah agar kita tidak bersikap bakhil. Dan sebaliknya, wala tabsutha kullal basti. Ketika kita memberi, janganlah kita ini terlalu mengulurkan tangan kamu kullal basti. Ya. Memberi yang memberi tapi dengan sewajarnya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan budget yang kita tetapkan dalam ya kehidupan rumah tangga. Ya, misalnya pemasukannya setiap bulan 10 juta. Sudah kita budgeting dengan apa? Dengan istri suami, ya, pengeluaran untuk ini sekian, untuk itu sekian, dan seterusnya. Ya, bahkan sedekah atau infak itu juga kita budgetkan, kita anggarkan. Ya, nah itulah yang harus kita keluarkan. Jangan sampai kita mendapatkan ya income 10 juta dalam 1 bulan, yang kita keluarkan sedekahnya adalah 7 juta misalnya,
padahal awake dhewe butuh apa? Butuh makan, biaya sekolah anak, listrik, telepon dan seterusnya. Halo. Kan ngoten nggih? Jadi harus seimbang. Jangan engkau jadikan tangan kamu terbelenggu di leher kamu, dan juga janganlah kamu terlalu mengulurkan tanganmu. Ya apa caranya? Apa diendat-endatnya ya? Tengah-tengah ya. Ausatuha ya, iktisad dan wasaton ya, tengah-tengah, seimbang. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita ini bersikap bakhil, menjadikan tangan kita ini terbelenggu di leher kita, dan juga melarang kita ini terlalu mengulurkan tangan kita? Allah dawuh ya, fataqauda malumam mahsura, kamu nanti akan duduk tidak bisa bangkit. Karena apa? Maluman, kamu dalam kondisi tercela. Kenapa tercela? Karena kamu tidak mau berbagi tanganmu, kamu ikat di leher kamu. Kamu bakhil, ada orang yang membutuhkan uluran tangan kamu, ternyata kamu sama sekali tidak tergerak. Tangan kamu tidak kamu gerakkan sama sekali. Akhirnya di tengah-tengah masyarakat banyak orang yang mencemooh kamu, banyak orang yang kemudian menilai kamu adalah orang yang bakhil, orang yang kikir, sehingga posisi kamu dalam keadaan maluman, dalam keadaan tercela. Halo. Kenapa orang bakhil itu kemudian pada umumnya dicela, dinilai negatif oleh orang lain? Kenapa? Menyalahi daripada fitrah. Iya, menyalahi daripada fitrah. Menungso iku ya adalah makhluk sosial. Iya. Yang tidak bisa hidup sendiri, egois, tidak peduli dengan kanan kirinya. Bukan itu manusia. Makhlukun ijtima'iyun. Ya, human relation, manusia itu adalah makhluk yang saling berbagi, saling membantu dan seterusnya. Kok ono menungso sing ya individualis, yang egois, egosentris ya, tidak mau peduli kepada sesama, maka pasti dia akan mendapatkan stigma yang kurang baik. Nah, halo. Ya. Jadi itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ayat ini membimbing kita supaya kita ini menjadi orang yang terhormat, supaya menjadi orang yang memang sewajarnya sebagai makhluk sosial, sehingga posisi kamu tidak tercela, tidak diberi stigma yang negatif. Maka kamu jangan menjadi orang yang bakhil ya. Jadilah orang yang peduli dengan sesama ya, mau memberi kepada yang membutuhkan. Ini yang kedua, selain kamu nanti akan menjadi orang yang maluman, kamu akan duduk tidak berdaya karena tuduhan-tuduhan kalau kamu adalah orang yang bakhil sehingga mencela diri kamu sendiri. Mahsura, juga kamu akan menjadi orang yang merugi. Ya. Kenapa kok merugi? Kalau kita terlalu loyal. Apa terlalu loyal? Terlalu membeberkan, mengulurkan tangan, ya. Boros. Ya, maka kamu akan menjadi orang yang merugi ke depan. Ya, karena kamu tidak memperhitungkan daripada budget yang ada antara pemasukan dan pengeluaran, tidak kamu hitung dengan seksama, ya, maka kamu akan menjadi orang yang merugi. Islam itu
ya, mengajarkan kita, menuntunkan kita agar kita ini bersikap balance. Artinya selain kita ini memperhatikan orang lain, diri kita pun juga harus kita perhatikan. Lalu sebentar, ada sahabat yang datang kepada Rasul, ya, kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini adalah orang yang tidak punya ahli waris, sementara harta saya ini banyak. Ya, bolehkah ya Rasul, saya ini aku berikan hartaku seluruhnya, ya, aku infakkan di jalan Allah seluruhnya. Maka Rasulullah dawuh, ya, jangan, itu adalah terlalu banyak. Bagaimana ya Rasul kalau separuh? Jangan, itu masih terlalu banyak. Bagaimana ya Rasul kalau sepertiga? Maka itu sudah banyak. Artinya, ya, sepertiga kita berikan, sisanya berapa? 2/3 itu adalah untuk diri kita, ya, untuk diri kita ke depan, ya. Apalagi kita ini punya anak, ya, punya ahli waris, tentu saja harus kita perhatikan. Jangan sampai anak kamu, ya, ahli waris kamu menjadi orang-orang yang menyusahkan orang lain. Itu yang tidak diharapkan oleh Rasulullah. Demikian juga jangan terlalu loyal, jangan terlalu berlebihan dalam memberi. Ya, kalau kamu bersikap seperti itu, maka maksura, kamu akan menjadi orang yang merugi. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Nggih, monggo. Tentang konsep mubadir, ya. Mubadir, ya. Mubadir itu hanya ada pada kebaikan pun, seperti infak itu bisa mubadir, atau ditujukan kepada yang sia-sia. Kalau seperti ini, kalau saya nonton bal-balan itu 10 juta tak laku, itu ada hasilnya kan sia-sia. Artinya itu uang diambil-ambilkan untuk yang tidak berguna. Beda dengan 10 juta untuk bangun masjid, kan ada manfaatnya ke masjid katakan. Untuk nonton film katakan. Karena ini tidak ada efek apa-apa, nggak ada manfaatnya apa-apa. Apa seperti itu yang di kitab itu mubadir itu, atau kebaikan pun termasuk mubadir. Yang proyek. Terus yang kedua, ya, kalau saya dikasih minum dengan Pak Bupati ini, tak icipi sedikit nggak saya habiskan. Karena saya malu kalau makan kayak gitu, itu sekadar teknol. Apa kalau mubadir tanpa halangan? Itu kan sedikit ya. Sampai yang paling 10.000 kan sedikit. Tapi nggak salah. Singgawi yang mangkul. Nah, itu kasihan. Sego ini kan kasihan tadi makan itu. Iya. Singgawi yang mangkul. Iya. Singgawi ya. Apa sedikit? Kalau kita buat sedikit minum, dan habiskan. Kan diperbuang sia-sia. Akhirnya kan bisa tertarik. Itu ya saya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama tentang mubadir, ya. Ini dalam surat At-Taubah, ya, dalam surat At-Taubah ayat yang ke 100 sebentar. Ya. Jadi dalam surat At-Taubah itu Allah Subhanahu wa taala, ya, dawuh, Allah Subhanahu wa taala dawuh di situ, wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya'malun. Tidaklah mereka itu menafkahkan, ya, suatu nafkah baik yang kecil maupun yang besar, dan tidaklah mereka naik turun wadi, naik turun
ya apa wadi itu lembah, illa kutiba lahum, melainkan ya dicatat bagi mereka ya pahala-pahalanya, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, agar Allah memberikan satu balasan kepada mereka, balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi tidaklah mereka itu berinfak mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar ya di jalan Allah, dan dia juga ikut naik turun wadi dalam rangka memperjuangkan agamanya Allah, melainkan Allah akan mencatatnya dan memberikan balasan dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang dia kerjakan, yang dia atau yang mereka lakukan dengan berinfak itu. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ya, menurut sahabat yang namanya Abdurrahman bin Khibabil Salmi ya, beliau mengatakan mengenai ayat ini, ada sahabat yang sangat diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama adalah sahabat Utsman bin Affan, yang kedua sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana Utsman bin Affan saat itu hampir seluruh hartanya dia infakkan di jalan Allah. Ya, bahkan Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya. Ya, dan Rasulullah bertanya, kalau hartamu kau seluruhnya kau serahkan kepada kami, lantas apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, cukuplah Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan untuk keluargaku. Artinya ya, di sini sebagian mufassir mengatakan bahwasanya berinfak di dalam kebaikan itu adalah tidak ada istilah boros. Ya, ini sebagian ulama mengatakan demikian. Tetapi kalau berinfak walaupun itu satu sok, kalau dia mengeluarkan harta walaupun itu hanya satu sok atau 1 kilo atau setengah kilo, bahkan 1 on misalnya, tapi itu di jalan yang tidak benar, maka itu namanya mubadzir, adalah termasuk perbuatan yang boros, yang sia-sia. Nah, jadi tadi itu memang betul ya, demi sepak bola rela mengeluarkan uang 10 juta padahal manfaatnya tidak seimbang dengan apa yang dia keluarkan ya, itu. Nah, tapi kalau ayat ini kemudian dihubungkan dengan surat Al-Isra tadi, bagaimana ya? Nah, inilah kita harus bisa pandai-pandai memaknai ayat itu, tidak hanya sekedar tekstual, harus kontekstual. Kita harus mengetahui situasi dan kondisi. Kenapa ayat tadi surat At-Taubah tadi mengenai ayat yang betapa besar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berinfak sampai infak yang begitu banyak? Itu karena situasi saat itu adalah sedang dalam perang, namanya perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang yang situasi ekonomi umat Islam sangat terpuruk karena kondisi kekeringan yang luar biasa. Tapi kalau dalam kondisi yang normal, ikuti ayat tadi. Ya dah, ikuti ayat itu. Wala taj'al yadaka
ya maghlulatan fi unukika, ya wala tabsudha kullal basti, ya jangan terlalu mengulurkan tangan kamu kalau kamu pada saat itu kondisinya normal. Tapi kalau kondisi tidak normal, Allah Subhanahu wa taala dawuh tadi, ya berinfaklah kamu, tidaklah orang itu berinfak dengan infak yang kecil bahkan sampai yang besar, melainkan Allah akan memberikan balasan yang luar biasa, yang jauh lebih baik daripada yang dia keluarkan. Itu makanya sekali lagi memaknai ayat jangan secara tekstual. Engko nek awake dhewe tekstual, lho nek ngono boleh saja kita berikan harta kita seluruhnya kepada orang lain demi Masjid Darussalam misalnya. Kalau kondisi normal jangan begitu, ya. Tapi kalau kondisi paceklik misalnya, ya toh, sementara Islam membutuhkan dana yang besar, kalau tidak dapat dukungan dari kita, Islam akan tenggelam, akan padam dan seterusnya, seperti terjadi perang Tabuk. Kita dianjurkan tuh banyak-banyak berinfak. Itu yang dimaksud. Ngoten nggih. Jadi kondisinya seperti apa? Tadi yang kedua contoh konkretnya, pertanyaan yang kedua, kita minum ya aqua disuguhi aqua misalnya, diminum tapi sedikit tok. Dicoblos tok, diincipi sak serut ngono tok. Apakah ini tidak mubazir? Loh, begitu itu langsung dibuang. Ya. Jadi Rasulullah dalam satu hadis, jangankan kita ini membuang makanan atau minuman, kita sedang makan, kemudian ada makanan yang jatuh saupo rong upo, kita diperintahkan untuk mengambilnya selagi tidak kotor, tidak tercampur dengan kotoran barang najis, kita ambil. Kalau tidak kita ambil, dawuh Rasulullah, maka makanan itu akan diambil dimakan oleh syaitan. Itu artinya kita ini harus bisa berbuat yang seefektif mungkin. Kalau sekiranya kita ini sudah ndak ngelak misalnya, iya toh, ngapunten mboten usah kula nembe mantun ngunjuk, wis mboten usah saestu mboten. Ya. Jadi dengan cara yang layina, dengan cara yang baik ucapan kita, daripada kita minum sak serut kemudian kita buang, ya toh, ini perbuatan yang mubazir. Kan ngoten. Tradisi kita ini banyak basa-basi, leres mboten? Ya, karena menghormati supaya tidak tersinggung, tapi realitasnya justru sikap kita ini menabrak aturan Islam yang lainnya, betul enggak? Ini realitas yang terjadi kebanyakan di masyarakat kita, itu loh, basa-basi, ya. Nah ini, makanya kalau memang sekiranya itu sudah tidak kita membutuhkannya, kita ucapkan dengan ucapan yang menyenangkan, yang tidak mengecewakan dan seterusnya. Itu yang terpenting. Iya. Itu termasuk dalam kategori mubazir, ya, kategori mubazir. Kalau kita sugih, kalau sekiranya ya dihabiskan aja sekalian. Kalau kita mau disuguhi, jangan disisakan. Kita ini kan tradisinya apa? Tradisinya itu kalau tidak disisakan sedikit itu kok kayak nanti koyo era rakus. Rasulullah itu dawuh, bisa jadi keberkahan makanan minuman kita itu adalah berada di akhir dari makanan itu. Makanya Rasulullah itu sampai kalau dahar itu ngelamuti, nyun sewu, ngelamuti ya apa? Ngelamuti apa? Jilati, ya, jilati jari jemarinya, dijilati. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena bisa jadi keberkahan rezeki, keberkahan makanan itu berada di jari jemari itu. Ya.
Jadi diusahakan habiskan, jangan disisakan. Gitu loh. Kalau dahar itu sunnah yang diajarkan Rasulullah. Makanya hadis itu masuk dalam kategori diklasifikasikan oleh Imam Nawawi itu masuk dalam kategori ittiba bi sunnati Rasul. Perintah amiran bittiba sunnati Rasul, perintah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul, diantaranya adalah cara makan dan minum kita. Yakni jangan sampai kita ini bersikap mubadir, menyia-nyiakan makanan minuman itu. Apalagi makanan itu masih di piring kita. Wong jatuh saja diambil terus didahar, apalagi yang masih ada di piring kita. Itu yang dimaksud. Nggih. Harus menghilangkan perasaan nek satu mangan. Nah. Itu apa ya? Mindset itu apa istilah? Paradigma itu harus dihilangkan. Jadi stigma semacam itu, anggapan semacam itu harus dihilangkan. Menghilangkan stigma itu dari orang lain, termasuk dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita menganggap, memberikan stigma tatkala kita makan kemudian kita habiskan semuanya, berarti kita ini seolah-olah rakus tidak pernah makan. Itu harus dihilangkan. Ini justru sunnah Kanjeng Nabi. Kan kata? Nggih, monggo, Pak. Seperti ada ungkapan kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan materi. Pak Jainuddin 10 juta untuk melihat sepak bola. Kebahagiaan itu dan kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan materi. Itu bagaimana ungkapan? Iya. Ada. Iya, ada satu ungkapan. Kebahagiaan itu iya. Memang ada ungkapan itu. Kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan materi. Kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dari materi. Itu adalah benar. Rasulullah dawuh, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina nafas. Soge itu bukan karena banyaknya harta. Sing jenenge soge itu adalah kaya hati yang tenang, hati yang qanaah, hati yang merasa bersyukur, bahagia, senang, nerimo ing pandum. Itu adalah kekayaan yang sejati. Senajan sesuk durung ngerti apa yang harus dimakan tapi sorokokan nyedot, masya Allah jeweru. Kayak dunia milik sendiri pada secara ekonomi sesuk itu sing dimakan apa ndak tahu karena belum ada. Jadi itu. Jadi ungkapan kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur dari hartanya. Memang betul. Bahagia itu tidak harus dimiliki oleh orang-orang kaya. Justru kebanyakan orang kaya itu hidupnya gelisah, susah mikir, betul? Enakan awak-awakan ngene kuwi, gak patiya mikir. Apalagi corona iki sing duwe usaha-usaha masyaallah. Betul ya? Kuwabe saiki sepi. Termasuk mubalek iki lho sepi. Kula Isra Mi'raj itu dibatalno sekawan pengajian umum Isra Mi'raj batal. Nggih saestu. Wis sekawan kirangan iki makin nelpon malih mboten.
Padahal wis dijaluk fotone, wis dijaluk. Ya Allah ya. Batalkan dari sini. Ya sini masih jalan terus. Jam'ul fawaid kita batalkan juga. Kita tunda tahun ini, tidak kita adakan tahun depan. Karena takmir tak minta datang ke Polsek, jawabannya apa? Kami tidak mengizinkan dan juga kami tidak melarang. Loh, ngambang. Tidak mengizinkan juga tidak melarang. Itu jenenge menolak halus itu. Iya. Iya. Lah ini. Ini gak izin. Iya. Nah, kalau di dalam tidak pakai izin, kalau di dalam tidak pakai izin. Cuman Pak Zainuddin ini apa namanya nyediakan apa sing bagian gawe iki ngecek suhu itu. Oh ndak, sing penting nek gak sakit ya gak usah datang ngoten mawon nggih. Nggih, ya. Mudah-mudahan sehat semua nggih. Nggih. Tapi kebahagiaannya itu bahagia itu kan ada yang syar'i yang diperintahkan, ada bahagia yang diperintahkan. Bahagia yang tidak diperintahkan, apalagi bahagia yang dilarang ya. Bahagia tapi maksiat, apakah itu juga nilai kebahagiaan? Bahagia yang baik dengan bahagia yang maksiat. Iya. Iya. Jadi bahagia kan ada dua. Bahagia karena kemaksiatan, ada bahagia yang karena ketaatan. Nah, bahagia yang tadi kan ungkapannya kan kebahagiaan seseorang tidak diukur dari hartanya. Ini kebahagiaan kemaksiatan bagaimana? Memang ya ungkapan itu adalah masih umum. Yang jelas kalau orang itu merasa bahagia dengan kemaksiatan itu, bahagia dengan kemungkaran yang dia lakukan, berarti orang ini benar-benar hatinya tertutup. Sepak bola bukan maksiat. Sepak bola bukan maksiat. Enggak totoan. Aku duit 10 juta ndelok nang Italia. Iya. Bukan maksiat. Orang sih butuhno, adanya ini sudah ada. Jadi sama dengan Nyon Sewu, jangankan melihat sepak bola, umroh setiap tahun itu dia berangkat umrah bisa 10 kali, bahkan setiap bulan. Halo. Padahal tonggoni ono sing gak iso sekolah. Ya. Ono janda sing perlu corona yang perlu diperhatikan, ya toh? Ini perbuatan mubadzir ini. Mubadzir, apalagi lihat sepak bola. Tapi kalau lihat sepak bola di Italia ya toh, sampai 25 juta, tapi dia sodako di sekitarnya lebih dari 25 juta, bisa jadi itu seimbang. Wong gelem ngetokno duit puluhan juta demi sepak bola, tapi tidak peduli dengan fakir miskin. Niku jenenge mubadzir. Ngaten. Jadi lihat konteksnya seperti apa. Nggih, monggo. Tadi di situ masalah kondisi umat Islam ya, bahwasanya orang kita ini biasanya kalau nyumbang yang sifatnya itu jariah, contohnya untuk membangun masjid, untuk untuk memberikan fasilitas masjid, itu nyumbang enggak segan-segan, enggak sumbang. Tapi kalau kita yang berbicara masalah akhir miskin, masalah kaum duafa, ini kelihatannya kurang peduli. Ini sikap kita ini. Ini sikap yang demikian bagaimana? Iya. Yang pertama. Yang kedua, masalah ikhlas. Berbicara masalah ikhlas. Kita kadang kita punya uang 1 M katakanlah. Kita infak 100.000. Itu karena ikhlas kita 100.000. Tapi semestinya kan kalau dihitung
2,5% kan lebih dari itu. Katakanlah 250. Nah, berbicara masalah ikhlas, kalau Masjid Darussalam ada orang yang kaya nyumbang 10.000 ikhlas, tapi menyumbang 1 juta nggak ikhlas, lebih baik yang 1 juta yang diterima. Iya. Nggak ikhlas nggak apa-apa, pokoknya akeh kan. Iya. Iya. Pokoknya akeh. Nggak ikhlas nggak apa-apa, pokoknya akeh. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama, ini sudah terjadi di masyarakat kita. Memang pada umumnya ketika ada masjid yang dibangun, itu masyarakat itu berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mengeluarkan infak sedekahnya. Tapi ketika ada madrasah dibangun, pesantren dibangun, orang miskin sekitar membutuhkan uluran tangan kita, itu kurang bersemangat. Itu memang itu sudah sikap yang benar atau kurang benar? Menurut saya itu adalah sikap yang kurang benar. Karena apa? Ya, karena yang namanya berbuat baik di jalan Allah itu tidak harus melalui masjid. Madrasah itu juga penting sekali untuk kita perhatikan. Ya, karena orang ini sudah kadung menerima suatu doktrin bahwa man bana masjidan banallahu ya qasran fil jannah. Lah itu sapa sing gelem bangun masjid akan dibangunkan istana di dalam surga. Lah itu yang menyebabkan kemudian seolah-olah kalau bukan masjid tidak akan mendapatkan istana. Itu yang harus dirubah mindset ini. Ya, ini harus dirubah. Ya, sehingga fakir miskin, janda-janda yang miskin terabaikan. Betul? Iya, terabaikan. Ya. Madrasah, pondok pesantren terabaikan, padahal madrasah itu adalah yang mencetak kader-kader kita yang akan meneruskan perjuangan kita, yang akan memakmurkan masjid kita. Itu produknya dari madrasah, dari pesantren, tapi terabaikan. Lah inilah mindset yang kurang benar. Itu yang harus diluruskan. Maka sikap semacam itu adalah sikap yang kurang benar. Menurut saya seperti itu. Yang kedua, bagaimana dengan infak? Ya, berinfak 100 juta tidak ikhlas dengan berinfak 1 juta ikhlas. Pilih yang mana? Pilih yang 100 juta yang ikhlas. Tapi kalau panitia yang menerima pilih yang 100 juta. Orang-orang bakhil itu suka menghela, bikin alasan-alasan yang menyebabkan dirinya itu supaya bisa bersikap bakhil. Kenapa saya harus berinfak ning Darussalam 1 juta dari ngerundel? Ya mendingan 100 tapi ikhlas. Itu orang bakhil itu. Itu orang bakhil, beralasan karena ikhlas. Ya. Ini. Ya, sebentar. Maka dari itu, ungkapan itu adalah tidak benar. Makanya takmir Darussalam memilih, wis jenengan pilih yang banyak, ndak ikhlas gak apa-apa, sing penting akeh. Panitianya. Ya. Jadi itu adalah ungkapan yang tidak benar. Dan ikhlas itu tidak diucapkan. Itu yang berbicara adalah hati. Itu ikhlas. Monggo. Sebelum Pak Joko sebentar. Kebetulan Pak Joko. Monggo. Gimana kalau saya punya kawan hutang sekali, 2 kali, 3 kali tidak bayar. Dan itu terakhir saya alasan. Apa termasuk bakhil? Hutang sekali, 2 kali tidak bayar, 3 kali tidak bayar. Akhirnya hutang yang keempat jenengan tidak memberi, menolak dengan halus. Apakah itu bakhil? Ya. Jadi tenggene Al-Qur'an itu memang
kita ini memberi hutang kepada orang lain itu sangat dianjurkan kalau kita mampu dan orang itu memang membutuhkan uluran tangan kita dengan cara meminjami, ya. Nah, tentu saja kalau pinjam sekali dua kali tidak dikembalikan sementara kita butuh, ya, masih saja kita berikan padahal kita butuh uang itu, maka jangan sampai kita ini terkena ayat termasuk sikap mubadzir. Kalau kita mampu dan uang itu memang berlebih, walaupun sekali dua kali dia hutang dan tidak dikembalikan, maka Al-Quran ya menganjurkan kita supaya kita ini bisa membebaskan hutang mereka, gitu loh. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dikatakan, ya, Allah dawuh, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Memang kalau tidak ada uang yang untuk dikembalikan, ya sudah, ya, maka kamu harus bisa memberikan tenggang waktu. Dene kok benar-benar tidak bisa, ya, maka ya, wa anta sodaku, dan jika kamu bersodakoh membebaskan hutang saudara kamu, maka itu adalah khairul lakum, itu adalah perbuatan yang lebih baik. Nah, tapi kalau panjenengan itu sudah tidak membutuhkan uang itu, artinya uang kita berlebih sementara hutangnya hanya sedikit, ya tidak apa-apa, itu peluang kita sodakoh. Tapi kalau uang itu kita butuhkan, ya, maka menolak dengan cara halus insya Allah tidak termasuk kategori bakhil. Nah, tapi jika panjenengan menghadapi orang itu memang seneng utang dan seneng ngemplang, nah ini berbeda, ya, itu berbeda, gitu ya. Jadi insya Allah, ya, insya Allah tidak termasuk bakhil kalau memang tujuannya baik. Uang itu kita butuhkan supaya dia berhenti untuk berbuat seperti itu insya Allah tidak bakhil. Ngoten. Monggo, Abah Joko. Kembali ke bahagia tadi. Iya. Bahagia, oh ya. Tergantung Rasa. oh, rasa, ya. Untuk kami bahagia itu tidak ada. Mungkin hari ini saya merasakan, ya. Mungkin juga besoknya saya tidak merasa bahagia. Jadi hari ini karena itu saya itu saya merasa bahagia. Ternyata besoknya saya ada yang sakit. Merasa tidak bahagia. Pertanyaannya bagaimana? Iya. Jadi begini, kebahagiaan dan kesedihan itu adalah bagian daripada ujian. Itu aja yang kita pahami, ya. Itu adalah bagian dari ujian. Tatkala hati kita ini bahagia, supaya kita sukses dari ujian itu, maka kita harus bersyukur. Ketika kita mengalami kesedihan, gundah gulana hati kita, was-was, maka kita harus bersabar. Kanjeng Nabi dawuh, ya, keletihan badan kita seharian full, kita bekerja letih, ya, capek, sedih, susah, gelisah, khawatir, semuanya itu kalau disikapi dengan sabar, illa kafarallah dzunubahu, melainkan akan menghapus dosanya. Loh, itu loh. Artinya, ya, memang kebahagiaan itu selalu datang silih berganti, bahagia dan susah itu sudah menjadi fitrah, sunnatullah, ya.
Dan ingat bahwa kebahagiaan dan kesedihan itu merupakan ujian. Nah, tapi berbeda kalau bahagia, senang, puas dengan kemaksiatan. Nah, itu berbeda. Bahagia semacam itu dengan bahagia karena mendapatkan nikmat, berbuat baik, puas dan seterusnya. Itu berbeda. Ngoten, Pak. Iya. Maka kita harus pandai-pandai memanage hati kita. Bahagia jangan sampai bahagia karena kemaksiatan. Kesusahan jangan susah karena ketaatan. Itu yang terpenting. Nggih. Jam 6 lebih. Cukup nggih? Mudah-mudahan manfaat. Mari kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.